Selamat sore, selamat beristirahat ya. Setelah kita seharian beraktivitas. Wah, itu sampai ngebul begitu. Jadi setelah kita tadi seharian beraktivitas, ada yang ke pabrik, ada yang ke kantor, atau mungkin ada yang ke sawah ya, karena kita semua mempunyai berbeda-beda pekerjaan atau istilahnya itu kegiatan ya. Seperti saya ini kegiatannya ya, karena adanya di kampung ya, melihat-lihat suasana alam yang ada di sini itu apa saja. Paling ya seperti itu yang di depan itu ya. Itu kita bisa melihat ada satu rumah warga, kemudian dia ini mempunyai satu kegiatan ya. Seperti yang tadi kita bicarakan, bahwasanya kegiatan atau aktivitas kita itu berbeda-beda. Seperti yang dimiliki oleh tetangga saya ini ya. Nah, yang ini adalah rumahnya. Kemudian di sebelah rumahnya itu dia memelihara kambing. Dan kambingnya pun cukup banyak, cukup berhasil di dalam membudidayakan atau berternak itu. Nah, itu sangat besar sekali tuh kambingnya. Itu dia ingin untuk hari raya kurban ini sebenarnya ingin dilepas dengan harga sekitar ya 4 jutaan. Tapi tidak tahu, belum ada yang mengambil atau bagaimana. Seperti itu. Jadi kegiatan kita itu berbeda-beda. Nah, kalau saya ini kegiatannya adalah ingin berbagi dengan teman-teman semua apa saja sih yang ada di kampung saya ini ya. Nah, kalau ini adalah satu kebiasaan ya, satu kebiasaan dari kakak saya itu selalu menanam apa saja, padahal ini sebenarnya adalah pasir ya. Ini sisa pasir daripada pembangunan rumah pada waktu itu. Jadi ini rumahnya yang dibangun padahal juga belum selesai ya. Itu belum selesai kan, yang sebelahnya itu masih belum di teplok itu diaci lah gitu, seperti itu. Nah, ini kemudian pasirnya ya dikarenakan terkendala oleh semen yang terlambat datang. Jadi semennya terlambat datang walaupun pasirnya masih cukup banyak. Jadi kendalanya itu pasirnya belum datang itu dikarenakan mungkin yang pertama biasa tidak atau belum adanya uang untuk membelinya ya, seperti itu ya. Namanya juga kita ini tidak mengerti. Nah, jadi si pasirnya ini tadi menurut kakak saya itu daripada dia ini nganggur, nah akhirnya ya ditancepin ini telo rambat. Apa ya telo rambat ya? Telo rambat itu ya umbi jalar ya, umbi jalar. Dan ternyata biarpun cuma di pasir begini, ini pertumbuhannya juga bagus ya. Ini kelihatan menggloler-gloler atau menjalar kemana-mana ya. Dan mungkin ini isinya sudah besar. Mungkin isinya sudah besar tetapi ya masih dibiarkan dulu, mungkin seperti itu. Dan juga ini kemarin juga dipakai untuk ini
istilahnya itu apa ya, nampak ya, nampak itu menanam bibit ya. Jadi ada katak dari porang atau ponang itu yang ininya kataknya itu terlalu kecil ya, terlalu kecil. Kalau tidak salah itu sekitar ya seginilah teman-teman, segini kecil gitu. Kalau langsung ditanam di lahan yang sebenarnya itu hasilnya juga tidak begitu bagus, tidak begitu maksimal, sehingga oleh kakak saya itu ditampak di sini nih teman-teman, ditampak dulu di sini. Nah nanti kalau sekiranya sudah berapa musim gitu ya, mungkin dia akan membesar. Nah setelah dia membesar barulah ditanam di tempat-tempat yang semestinya, yaitu di lahan-lahan seperti yang kita lihat di depan sana itu ya, seperti yang di depan itu. Jadi yang di depan itu ya, itu adalah lahan untuk porang atau ponangnya itu ke belakang sana. Nanti kita bolehlah ke sana juga. Tapi ini kita lihat dulu yang di sini ini tadi. Jadi ini adalah tanaman ubi jalar tadi. Kemudian di dalamnya ini juga ada tampaan ya. Tampaan itu tadi adalah katak-katak ponang yang masih kecil-kecil itu untuk dibesarkan dulu. Tetapi ini sudah tidak ada kelihatan ya, tidak ada kelihatan dikarenakan ini memang sekarang ini musimnya itu sudah musim meripai ya. Meripai itu apa? Meripai itu adalah untuk daun-daun katak ini dia sudah mati atau mengering. Nah itu namanya meripai, sehingga sudah tidak kelihatan. Sama seperti yang di lahan yang aslinya juga sudah tidak kelihatan, dikarenakan memang sudah musimnya meripai ya, musimnya meripai itu tadi. Nah untuk ininya sendiri ya, umbi jalarnya ini kan ini sangat, padahal ya cuman di pinggir rumah loh ini, seperti ini teman-teman. Nah jadi biarpun hanya di pinggir rumah, ini sangat bagus sekali pertumbuhannya, meskipun dia itu hanya di media pasir ya, di media pasir saja sebenarnya, tapi ternyata juga bagus sekali. Kemudian kakak saya ini juga orangnya telaten ya, telaten sekali. Jadi mari kita review saja ini apa saja yang ditanam oleh kakak saya ini. Seperti yang kita lihat ini ya, di depan rumah. Nah itu kan rumahnya itu di sana. Nah itu rumahnya yang ada di sana itu. Kita itu biasanya duduk di kursi di sana itu. Nah ini dia juga menanam kelapa. Menanam kelapa, ini jenisnya adalah kelapa puyuh atau kambil puyuh, kalau orang di sini bilang itu kambil puyuh. Kenapa dinamakan kambil puyuh? Jadi kalau kelapa puyuh ya, jadi kelapa puyuh itu buahnya itu lebih kecil-kecil dibandingkan dengan kelapa jenis yang seperti itu, yang satunya itu. Yang di depan itu dia lebih besar ya, mungkin bisa kita zoom ya. Jadi kalau yang kelapa jenis yang satu ini bukan kelapa puyuh, makanya dia lebih besar-besar untuk buahnya. Nah sedangkan untuk kelapa puyuh ini dia ini dia lebih kecil-kecil untuk buahnya. Tetapi ya sama saja, kegunaannya sama, bisa digunakan juga untuk degan atau
istilahnya itu es kelapa muda, itu juga bisa. Mau dipakai untuk bumbu ya, baik itu urap-urap, dipakai santan ya, itu sama, semuanya sama-sama bisa ya. Cuman itu tadi karena kecil, tentulah si dagingnya atau isinya itu lebih sedikit. Jadi bedanya hanya itu saja sebenarnya ya teman-teman. Kemudian uniknya lagi kakak saya ini dia ini di pohon kelapanya ini ditempelkan satu jenis bunga ya. Jenis bunga yaitu bunga anggrek, yang mana saat sekarang ini bunga anggreknya sedang mekar dan warnanya juga ungu ya, warnanya ungu, sangat cantik, sangat bagus sekali. Dan di depan sana juga ada lagi juga warnanya ungu dan juga sedang mekar. Jadi ini dua kelapa semuanya dia kasih bunga anggrek semuanya. Nah, inilah kreativitas daripada kakak saya yang selalu ada saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mempercantik suasana rumahnya, supaya halaman rumahnya itu cantik. Kemudian di saat sedang nongkrong sambil minum kopi itu bisa melihat keindahan ya, keindahan dari bunga-bunga. Kemudian yang di depan itu juga banyak sekali bunga-bunga yang ditanam. Kalau yang jenis ini teman-teman, nah ini adalah jenis pandan ya, tetapi bukan pandan sayur sepertinya. Ini sepertinya seperti pandan itu ya. Kemudian ada lagi di sebelah sana itu ada beberapa macam tanaman juga. Nah, jadi sambil duduk di kursi sana itu, di kursi kebesarannya itu ya, itu ada itu sambil minum kopi sore-sore, sambil melihat keindahan pemandangan yang ada di depan rumah. Tidak perlu jauh-jauh ya, bisa mendapatkan keindahan ya dari bunga-bunga ya anggrek. Kemudian di sana itu ada juga bunga serut ya, mungkin bisa didekatkan saja. Nah, ini bunga serut teman-teman, itu yang di sebelah kanan itu bunga serut ya. Kemudian apalagi yang ada di daerah atau di dekat-dekat rumah sini, mari kita lihat. Dan juga itu biasanya orang-orang di sini tuh memelihara ayam-ayam ya, ayam kampung namanya. Nah, kalau yang di situ itu juga ada kandang kambing juga teman-teman. Jadi di sini ini memang banyak sekali orang-orang ya, rata-rata orang-orang yang ada di daerah sini itu rata-rata mempunyai ternak ya. Jadi rata-rata itu beternak, baik itu kambing, ada juga yang beternak sapi, dan banyak juga yang beternak ayam, baik itu ayam kampung maupun ayam daging ataupun ayam petelur itu. Oke, kita lanjutkan lagi.
Kita lanjut terus saja apa yang dan kebetulan ini sepertinya kita di dalam mencari videonya hari ini sedikit kemalaman ya, sedikit kemalaman dikarenakan tadi masih agak repot sayanya ngedit. Nah ya sesempatnya ini sampai kita istilahnya itu kemagriban teman-teman. Apa itu kemagriban? Kemagriban adalah kita sampai terlambat sehingga sudah terdengar kumandang adzan maghrib. Kalau ini adalah nangka ya teman-teman. Jadi ini nangka, jenisnya itu nangka apa itu yang katanya sih biarpun dia ini masih belum begitu besar ya, jadi masih kecil pun dia ini sudah bisa berbuah. Jadi cepat berbuahnya untuk jenis nangka yang satu ini katanya. Dan ini baru juga menanam sekitar 1 tahun yang lalu ini. Saya ingat ini 1 tahun yang lalu dia beli bersama saya. Cuman punya saya tidak sebesar ini, punya saya baru segininya. Nah setinggi ini. Nah kalau punya kakak saya ini sudah tinggi sekali dia sudah tinggi seperti ini, dikarenakan mungkin kalau yang di sini ini dia istilahnya itu bentak ya, jadi tempat tanamnya ini banyak atau mudah sekali menerima sinar matahari sehingga pertumbuhannya lebih baik. Nah kalau yang punya saya itu memang agak tertutup sinar mataharinya sehingga untuk proses pertumbuhannya mungkin agak sedikit terhambat, sehingga agak ya terlambat ya. Jadi punya kakak saya ini sudah 1 meter lebih, kalau punya saya paling baru sekitar 80 cm saja. Jadi seperti inilah yang bisa kita lihat. Dan kebetulan sekali ini tadi saya sedikit sebenarnya ada planning untuk ngupload video ini tadi memang agak awal ya teman-teman sebenarnya, tetapi ternyata waduh ini proyek yang saya buat itu ternyata panjang sekali, ini sekitar hampir 40 menit ya, sekitar hampir 40 menit, sehingga ini tadi saya termasuknya agak ketelatan ya, karena kehabisan video dikarenakan belum keliling ke mana-mana karena ada 1-2 urusan, sehingga di hari ini itu saya setelah menyelesaikan urusan itu, kemudian saya berusaha untuk mengedit cerita yang harus saya upload di Remember Me 74 ini, sehingga kalau hari ini atau malam ini mungkin saya dianggap terlalu terlambat di dalam mengupload, ya mohon dimaafkan. Tetapi ini sekali lagi saya terus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memenuhi apa yang selama ini selalu dinantikan, selalu ditunggu oleh teman-temanku semuanya ya, dikarenakan
saya tidak mau teman-teman merasa kecewa, ya, merasa kecewa orang sudah ditunggu-tunggu ternyata tidak datang, ya. Jadi kan seperti itu. Makanya meskipun sore ini sempatnya hanya keliling di sekitar rumah lagi, ya, ini jalan desa, ini jalan desa yang ada di lingkungan saya tinggal, yang mana di kanan kiri ini kan kita lihat ini ada tanaman-tanaman ini. Jadi kalau yang tanaman menghijau yang pendek-pendek itu adalah tanaman untuk warga-warga di sini itu mempersiapkan tanaman itu memang untuk pakan ternak, ya. Jadi barangkali nanti pas kerepotan, ya, mungkin seperti saya yang barusan tadi kan ada repot, kemudian ngedit pun sampai belum selesai, videonya belum bro-nya, ya, seperti ini sama seperti halnya para petani yang kadang-kadang nanti pas panen belum selesai, terus kambingnya belum dicarikan rumput. Nah, akhirnya untuk hal-hal ini itulah mereka perlu adanya persiapan, ya. Mereka persiapan di dekat-dekat rumah itu lahan-lahan yang sempit-sempit itu pun secara maksimal harus dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan untuk ditanami apa saja yang bisa dijadikan pakan ternak mereka, baik itu singkong, ya, itu singkong karet itu ada namanya itu singkong kastal, ya, singkong kastal atau telo kastal itu biasanya dipakai pakan ternak. Kemudian bisa juga ini daun pisang itu juga diberikan ke ternak kambing juga bisa. Tetapi kalau daun pisang itu kan sayang, ya. Sayangnya apa? Sayangnya kan kalau si pisang itu belum waktunya petik buahnya, itu kan sayang. Nanti kalau daunnya itu kita ambil, itu secara otomatis proses daripada pengisian atau pembuatan buah pisang itu akan sedikit terhambat, sehingga nantinya bisa jadi buahnya akan kecil-kecil, kan sayang, ya. Jadi untuk pohon pisangnya ini daun-daunnya itu sebisa mungkin tidak diambil sebelum waktunya buahnya itu kita petik. Dan yang tampak di depan kita itu seperti kabut, ya. Itu sebenarnya bukan kabut, ya. Itu bukan kabut, akan tetapi itu adalah ini si tetangga saya itu sedang melakukan pembakaran itu loh, sampah atau apa itu. Memang tujuannya itu biasanya jadi kambingnya itu supaya tidak banyak nyamuk mungkin seperti itu. Nah, itu diberi asap-asap begitu, diberi asap-asap sehingga dengan sendirinya si nyamuk-nyamuk nakal itu tidak akan menggigit para kambing, ya. Karena kambing pun kalau digigit itu kan bisa gatal dan kemudian mereka akan mengembek. Kalau malam-malam mengembek, nah itu kan nantinya mengganggu kenyamanan orang yang tidur, ya, seperti itu, teman-teman. Jadi sekali lagi, yang kita melihat mengepul tampak putih itu bukanlah bukanlah kabut, tetapi itu adalah asap yang memang sengaja dibuat
dengan cara yaitu membakar sampah yang ada ataupun membakar bekas-bekas pakan ternak yang sudah mengering ya. Jadi bekas pakan ternak itu yang sudah mengering itu kemudian dibakar sehingga bisa mengeluarkan asap itu, dan fungsinya yaitu tadi sebagai pengusir nyamuk supaya si kambingnya itu nantinya tidak dikeruyuk ya. Apa dikeruyuk itu ya? Dikeroyok ya, atau dikerubutin oleh nyamuk-nyamuk nakal. Karena kita juga tidak tahu, nyamuk itu datangnya kan selalu beramai-ramai. Nyamuk itu datangnya tidak mau sendiri ya. Itulah yang bikin susah. Padahal kalau sendiri itu kenapa gitu. Mungkin teman-teman juga merasa itu kalau sudah, terutama saya sering itu kalau masuk ke kebun-kebun itu, apalagi kalau habis hujan rintik-rintik, masuk ke daerah itu, masuk ke ladang itu, itu nyamuk itu kaki langsung seng, waduh itu gatal semua teman-teman. Jadi itulah nyamuk. Jadi nyamuk itu selalu datang beramai-ramai, tidak mau sendiri, itu loh. Nggak tahu kenapa itu. Ya mungkin untuk mengelabui kita ya, mengelabui kita. Jadi itu seputar nyamuk. Dan untuk desa saya ini sebenarnya masih banyak sekali yang belum sempat saya eksplor. Keindahan-keindahan alam yang ada di sini masih cukup banyak. Makanya ini mudah-mudahan teman-teman semuanya masih terus mau menantikan, mau mendukung channel-channel yang saya miliki ini ya, karena saya ada berapa channel. Itu ada satu Remember Me yang ini, kemudian saya punya lagi Imajinasi TV, ada juga Cerita Cinta TV, dan ada relaksasi juga, relaksasi alami namanya. Jadi itu teman-teman barangkali ingin mampir, biarpun tidak ingin mampir ya, di sini saya sebagai admin memohon kepada teman-temanku semuanya supaya sekiranya sudilah mampir ya, kemudian kalau merasa suka, merasa nyaman bersama kami, silahkan teman-teman untuk menekan tombolnya subscribe seperti yang sudah kelihatan di layar itu, kan itu suka kelap-kelip warna merah itu ya, tanda subscribe-nya itu silahkan teman-teman tekan tombolnya. Itu adanya di bawah video, itu di sebelah kanan, itu biasanya dia berwarna merah ya, berwarna merah itu teman-teman tinggal klik saja, dan itu 100%, apalagi malah itu kalau 1000% ya teman-teman, 1000% gratis, tidak dipungut biaya. Tetapi biarpun gratis, itu sangat membantu untuk perkembangan daripada kreator-kreator seperti saya ini. Karena tanpa adanya pergerakan untuk menekan tombol yang berwarna merah itu, tentulah kreator-kreator yang seperti saya ini tidak akan bisa berkembang teman-teman. Karena semua channel itu bisa berkembang kalau ada dukungan dari para pecinta konten YouTube ya, terutama jenis konten-konten yang saya miliki, yaitu konten vlog keindahan alam, dan juga di dalamnya kita berikan cerita ya, kita berikan cerita-cerita, baik itu cerita
apa ya, ya cerita-cerita lah pokoknya. Mudah-mudahan sih teman-teman semakin suka dengan konten-konten yang kita berikan. Dan yang di depan ini mungkin teman-teman bertanya-tanya, ini adalah tumpukan pasir teman-teman. Jadi ini tumpukan pasir, kemudian kebetulan itu berapa ya? Sekitar 2 bulan yang lalu itu ada satu warga di sini yang kebetulan mendapatkan satu bantuan, yaitu berupa bedah rumah. Ya, ada bedah rumah itu sekitar 2 bulan yang lalu, dan sampai sekarang memang masih belum selesai. Makanya ini kita masih bisa melihat tumpukan pasirnya di sini. Ya, memang rumahnya sih bukan yang ini, bukan yang berwarna hijau ini. Kalau rumah yang berwarna hijau ini kebetulan ini rumahnya kosong ya. Jadi rumah ini kosong, tidak ada yang menempati, dikarenakan orang tuanya sudah meninggal, kemudian anak-anaknya juga lebih memilih untuk merantau tinggal di kota. Kemudian rumah ini yang saya dengar itu sudah dipindah tangankan atau dijual. Akan tetapi yang membelinya pun ternyata lebih memilih untuk tinggal di rumahnya yang di daerah bawah ya. Kenapa saya sampaikan di bawah? Karena memang letak di mana saya tinggal ini sedikit di atas atau di perbukitannya begitu teman-teman. Jadi daerah saya ini memang ya berbukit-bukit begitu loh. Daerahnya berbukit-bukit, dan di lereng-lereng itu ternyata di sini ya itu banyak sekali rumah loh teman-teman. Jadi jangan dikira yang kelihatannya hutan itu tidak ada yang meninggali atau istilahnya itu rumah-rumahnya, ternyata banyak. Cuman ya itu tadi, terkadang dia itu menyendiri, maksudnya satu blok itu kadang ada 2, ada 5, kemudian dengan jarak yang agak jauh lagi itu kemudian ada lagi 2, 3 ya, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi meskipun di lereng-lereng itu ya namanya orang desa itu harus berani begitu loh, mungkin itu karena sudah terlatih dari kakek-kakek terdahulu kita, sehingga rasa takut itu biarpun ada ya ditahan. Malu kalau malu, jadi malu kalau takut itu, gengsi. Kayak saya ini berani kalau siang hari, saya kalau berani kalau siang hari, tetapi kalau malam hari kemudian disuruh ke mana gitu yang kira-kira agak gelap-gelap begitu, nah itu saya memilih untuk berangkat besoknya nunggu padang, nunggu terang ya, karena kita ya malu teman-teman kalau sudah malam kemudian suasananya sepi, ditambah lagi gelap gitu ya, waduh itu saya malu. Makanya lebih baik saya menunggu di siang hari baru berangkat. Ya kalau memang terpaksa sekali,
malam itu harus berangkat, ya minta diantar ya. Kalau tidak ada yang nganter ya mogok, begitu kan teman-teman. Jadi kita ini jangan terlalu memaksakan diri, kita kerjakan saja semampu kita. Nah, ini semen-semen teman daripada si pasir itu tadi. Jadi ini pasangan pasir itu ya semen ini yang akan digunakan untuk pembangunan rumah yang mendapatkan bantuan bedah rumah itu tadi teman-teman. Jadi bersyukur sekali masih ada yang sudi kiranya untuk menyalurkan bantuan berupa bedah rumah. Dan ini saya dengar-dengar lumayan ini. Nominalnya lumayan, tetapi bantuan ini berupa material ya. Jadi berupa material, tidak berupa uang. Artinya dari uang yang sudah ditentukan itu kemudian diwujudkan dalam bentuk material seperti apapun yang dibutuhkan. Jadi misalkan semen, pasir ya diberikan, atau bata itu semintanya, tetapi juga tidak melebihi daripada target. Oke ya teman-teman, itu yang bisa saya informasikan di hari ini. Terima kasih.